pasti yang dirubah itu hanya interior, ganti bahan. Jadi pada waktu itu dibangun dulu bahan belum hebat, hari ini ada bahan pengganti yang hebat di-upgrade. Tapi instalasi, layout itu tetap. Jadi orang tetap bisa melihat jejak historis. Lalu merasa, oh ada perubahan, tapi tidak ada sejarah yang hilang. Ini bener ya, dulu di sini kan Wisma Seni, hilang jejak historis. Dulu terbuka, nggak ada. Nah misalnya cuma kalian oke, ini arsitektur perwajahannya nggak tes hari ini, nah itu dirombak boleh, di make up gitu. Tapi di dalam terutama kayak toilet, lantai itu boleh diganti. Bahkan di luar itu bekas gereja, bekas masjid jadi kafe. Tapi tidak mengubah substansi historis. Jadi orang bisa merewind masa lalunya di tempat itu, meskipun fungsinya udah berubah. Yang masjid jadi kafe itu nggak apa-apa di luar. Gereja bekas jadi masjid itu nggak boleh, tergantung populasi penduduk. Ini di stasiun Manggarai kan di rehab. Kemudian lantainya kan peninggalan Belanda. Tetap. Itu disisain. Betul. Disisain, kasih kaca. Jadi orang ini masa lalu gitu kan. Aku pernah performan di Brisbane Powerhouse. Itu bekas instalasi power. Masih zaman baling-baling pakai air. Itu grafiti bangunan lamanya dipertahankan, malah dilaminasi. Jadi tersisa beberapa dinding itu tidak dirobohin. Iya. Tapi seluruh infrastruktur itu untuk pertunjukan stage theater sangat modern. Tapi di tengah-tengah modernitas itu ada dinding-dinding masa lalu. Lalu turbin-turbin masa lalu itu digosok lagi, jadi kayak artwork. Jadi kayak patung itu di tengah-tengah lobi besar gitu, ada bekas turbin yang ada grafitinya, ada yang udah digosok mengkilap gitu, bagus sekali. Brisbane Powerhouse di Australia itu. Ngomong-ngomong mural, jadi ingat Fuad Hasan. Jadi kantor Depdikbud itu kan sama Ibu Tin kalau nggak salah mau dipindahkan, mau dijadikan apalah. Kemudian Fuad Hasan, keberatan. Akhirnya caranya gimana? Dia undang pematung dari ITB itu Rita Widagdo ya, disuruh bikin ini keramik, dia desain terus diperbesar, ya kan yang di ruang utama itu loh. Nah kemudian itu pengunjung dari Jepang dari apa, terkagum-kagum, akhirnya nggak jadi itu. Iya, Fuad Hasan itu. Nah, aku nggak ngerti kalau misalnya siapa arsiteknya yang ini Andra Martin, ya dia punya taste, dia punya selera bagus. Tapi bukan berarti menghapus jejak historis. Ini kalau itu dalam konsep revitalisasi, pertanyaan saya, apa bedanya revitalisasi dengan membangun tempat baru? Kalau nggak ada bedanya, ngapain pakai istilah itu? Terus alat vitalnya di mana itu ya? Yang vital itu malah justru alat vitalnya itu di mana? Dimusnahkan. Sekarang kita misalnya kepada adik-adik anak-anak kita kelak gitu, menceritakan Rendra dilempar bom molotov di teater terbuka. Mana teater terbuka jejaknya? Nah, padahal itu fakta historis yang luar biasa. Sardono Mas Putu bikin lo ya yang telanjang Bangali ngamuk-ngamuk, itu sejarah. Lahirnya gerakan seni rupa baru. Sardono bikin meta ekologi, itu jejak historis semua. Wisma Seni, Sri Mulat dengan teater terbuka. Mana? Wisma Seninya mana? Anjing nggak? Gubernur asu. Nggak paham. Itu saya malah tulis yang sekarang itu saya bilang kuping tuna budaya. Jadi saya besok pentas di teater besar. Itu karena masih dikelola Dinas Kebudayaan. Harganya masih semangat yang dulu. Kalau itu dikelola Jakpro saya nggak mau. Bukan saya membenci Jakpro.
Tapi ini salah kebijakan. Maka saya bilang pemilik kebijakan yang keliru itu adalah orang yang kupingnya itu tuna budaya, tidak punya kebudayaan. Maka pementasan saya besok ini adalah menembus telinga tuna budaya, Dahsyat. telinga asu. Oh, kalau asu malah bagus kupingnya itu pendengarannya. Asu tidak berkebudayaan. Asu tajam kupingnya semua. Iya. Oh iya. Iya, kritikan orang Jogja, seniman Jogja. Asyik atau Saudara-saudara, kita daripada Akan ini mungkin dari perdata, karena sudah banyak kita temukan temuan-temuan, ini bisa menjadi pidana karena KPK selanjutnya akan ke sana itu kan. Karena sudah banyak temuan-temuan yang kita list. Nah, selain aspek yang fisik tadi ya, yang nomor satu yang terpenting menurut saya adalah mengusir Jakpro dari sini. Iya, Itu satu. Nomor dua, lalu kita baru menuntut fasilitas yang tidak memenuhi syarat. Itu dua hal itu. Ya. Kalau tempat sudah tidak terelakkan, nasi sudah jadi bubur kan. Ini harus tetap kita manfaatkan. Tapi nomor satu itu jangan Jakpro. Itu kesalahan yang mendasar sekali. Nah, terus ketiga, saya pengen tahu soal peran DPRD tadi. Semestinya DPRD itu punya kemampuan untuk mendesak dan membatalkan mengusir Jakpro itu. Cuma harus kita membangun lobby-lobby yang baik dengan DPRD. Apakah itu sudah dilakukan? Pertanyaan saya itu. ya di awal dulu memang sudah kita udah masuk ke ruang-ruang wakil rakyat itu masuk dan tahun 2020 pertama itu kita lah sampai ke Komisi 10 bahwa penempatan sebuah perusahaan PT Jakpro di Tim itu salah. Pergub itu blunder, itu harus dicabut karena sangat mengganggu dan merusak. Tapi rupanya itu Jakpro kan diberikan dana PEN dan dana penyertaan modal daerah pinjam yang dipinjamkan oleh gubernur ke Jakpro untuk membangun. Lalu jaminannya, garansinya adalah mengelola tim selama 28 tahun itu, dan itu disetujui oleh DPRD. Itu sekarang harus Komisi B. DPRD-nya harus disadarkan bahwa lu tuh keliru di masa lalu, maka ayo kamu ubah. Itu harus tingkatnya levelnya lobby. Iya. Dana pen. Jangan yang penting gini loh, kalau saya itu membangun satu kompromi, jangan saling mempermalukan, itu aja. Iya. DPRD keliru, tapi jangan kita permalukan. Yang penting dirubah. Itu, nah itu bisa membangunnya dengan lobby. Kita bisa ngerem dikit. Yang penting kan tujuannya nyampe. Ya. Itu penting. Ya. Jangan permalukan DPRD. Bahwa lu keliru, iya. Tapi kami tidak ingin mengolok-olok kekeliruanmu. Yang penting ubah dong. Gitu loh. Iya. Itu kan manusia juga. Iya. Jadi kalau awal-awalnya gerakan ini sifatnya intimidatif gitu ya. Sekarang kan kita juga sudah mulai persuasif. Persuasif dan kompromistik, yang penting golnya nyampe. Kalau Iya. saya itu Iya. Ini nih, sampai ke sini Menang tanpa ngasorake. menang tanpa ngasorake, ini Sasro Kartono. Meluruk tanpa Bolo. bolo. Kita nggak perlu huru-hara lobby. Kita dudul hatinya. sampai di sini memang ini kemudian bergulir menjelang Pak Anies cabut dari wali kota. Ini kan situasi jadi Dinamis. Merespon apa yang kita punya di MA ya. Iya, setelah ke MA itu kan belum ada tanda-tanda itu, bahwa kita dorong ke MA dan dipublikasikan seluas mungkin. Lalu sekarang muncul memang sudah gagasan untuk mengganti pergub, bukan mengganti tapi semacam merevisi pergub yang dua sebelumnya, pergub
Undang-Undang 3 dan 16 tahun 2022 yang menyebutkan bahwa Jakpro adalah pengelola mutlak tim. Di situ kan disebut pengelola, DKJ tidak ikut, Dinas Kebudayaan tidak ikut. Nah, sekarang sedang digodok pergub baru yang di situ memasukkan Dinas Kebudayaan untuk ikut mengelola dan DKJ ikut mengelola. Pokoknya Jakpro-nya out. Nggak ada kompromi. Kalau Jakpro belum out, kita masih kalah. Karena itu salah mendasar. Salah mendasar. Membangun SDM, membangun kualitas manusia tidak boleh dengan payung perusahaan terbatas. Perseroan terbatas tidak boleh. Perseroan terbatas itu akan dinilai bagus kalau menanggung keuntungan sebanyak-banyaknya. Dia diciptakan untuk keserakahan ekonomi. Foundation adalah investasi, itu Bang Ali itu seperti itu. Kita menciptakan manusia yang baik, berkualitas, maka dulu ada gelanggang remaja. Kalau sudah hebat di gelanggang tingkat remaja, masuklah ke tim. Maka tim ada LPKJ. Itu jelas ekosistem di bidang kebudayaan untuk menciptakan manusia yang baik. Aku bisa ngomong gini, ini hasil dari investasinya Ali Sadikin. Hidupku sejak SMP tumbuh ngelihat peristiwa kebudayaan di tim. Nggak ada tim, aku nggak bisa ngomong seperti ini. Lu juga nggak bisa berjuang seperti ini. Ini karena sejarah yang ditanamkan, diinvestasi oleh Bang Ali. Jakarta itu kaya raya duitnya, dia memberi pelayanan bukan hanya yang fisik, tapi juga menciptakan manusia-manusia yang baik, yang punya perspektif, punya kepekaan kemanusiaan, yang adil dan beradab. Lah kok PT nggak dapat duit, lu mau jadi bajingan kelak, yang penting gue untung hari ini, itu PT. Jadi memang kebijakan dari awal sudah salah menggunakan dana PEN itu. Jadi sekarang itu mereka selalu ujung-ujungnya beralasan walau bagaimanapun dana ini kan harus balik karena ini hutang sifatnya. Yang 1,64 M itu urusannya gubernur, duit DKI itu betimbun, tinggal digeser-geser. Itu tinggal niat baik untuk mendengarkan omongan kita, enggak. Itu hanya argumen alasan doang, udahlah. Duitnya DKI ini untuk masih turah-turah. Makanya Bang Ali waktu itu ini menjadi sumbernya APBD. Dia cari duitnya di Ancol, Copacabana, bikin kasino, subsidi silang, gitu. Iya. Ini sampai kapan nanti gedung apa ini? Ini namanya sekarang Gedung Trisno Sumarjo. Kawan semua pilih ke sini. Di DKI sekarang siapa? Masih Pak Prastio aja? masih Edi Prastio. Kamu punya nomor teleponnya nggak? Kawan musik dari dulu banyak musik. Dan aku punya nggak ya? Hotel mau bertelepon? Saya coba. Kalau aku punya nomornya. Prastio siapa? Edi Prastio. Edi Prastio. Mas Butet, ini kan kasus di DKI nih, di mana tim itu untuk menghadapi kesenian global gitu kan. Kemudian di daerah itu ada peristiwa yang sama nggak dalam konteks di satu sisi yang sifatnya kebijakan nasional, di sisi lain daerah gitu. Jogja sih aman. Aman ya? Tapi saya mau ceritakan ini Mas, Riau gitu ya, itu sama kacaunya. Kita punya 7 hektar untuk Riau Art Center. Kemudian sekarang setengahnya udah dikasih ke TW untuk dibangunkan hotel. Katanya supaya bisa disubsidi. Kenyataannya sampai hari ini ya. Kemudian Sumatera Barat hari ini juga tidak punya gedung pertunjukan karena gedung pertunjukan yang lama itu dirubuhkan atas nama revitalisasi.
kemudian malah terjadi temuan mangkrak. Itu di Sumatera Barat. Sebelumnya kan kita juga tahu bahwa di Palembang Taman Budaya menjadi mall. Kemudian di Sumatera Utara yang dilempar ke sana kemari, Taman Budaya menjadi sarang buruh hantu. Aceh itu saya bingung, menjadi kayak seperti masif malah saya melihat di daerah ya. Memang di Jogja, Solo tuh cenderung aman, tapi saya keliling ke beberapa daerah itu menyedihkan, sangat menyedihkan. Ini kesalahannya adalah menyeluruh ya. Ketika orientasi pembelanjaan itu hanya sebatas penyerapan anggaran. Ya. Setiap daerah itu kan punya karakternya masing-masing, beda-beda. Jadi kalau pusat itu menginstruksikan dalam APBD itu misalnya diambil angka tinggi, Ya. misalnya 500 miliar gitu. Itu kebutuhan 500 miliar di Jakarta dan di Aceh dan di Sumatera Utara pasti beda. Di sana mungkin belum butuh 500, tapi karena sentralistik semua dianggap rata-rata sama. Lalu ada dorongan penyerapan anggaran, maka cenderung menghabiskan sebanyak-banyaknya duit yang tersedia. Dia sebetulnya belum butuh 7 hektar. Dia mungkin hari ini butuh 1 hektar, oke, cadangan 2 hektar, berarti 3 hektar saja sudah bersisa-sisa banyak. Tapi karena dorongan, kalau lu udah masuk APBD harus ada serapan anggaran, maka belanja yang tidak berfungsi. Gedungnya ini sebenarnya dibangun dengan 80 miliar cukup, tapi karena dianggarkan 170 miliar, ya dibikinlah 165 miliar. Sisanya kemana? Sisanya itu korupsi, main mata, maksain apa yang tidak ada harus ada. Di Jogja terjadi itu. Saya tempo hari ngecek Taman Budaya Kulon Progo. Hari ini sudah hancur-hancuran. Lantainya sudah nggak presisi, wah sudah jelek habis pokoknya Taman Budaya Kulon Progo. Saya tanya, ini luasnya berapa hektar? Luas sekali. Gedung itu sekarang jarang digunakan. Orang malah cenderung kalau bikin pertunjukan open air, wayang kulit, ketoprak itu cenderung open air karena murah dan penontonnya tidak rikuh masuk gedung, lebih friendly. Artinya kan tidak ada riset ketika mau membangun gedung, hanya ingin menyerap anggaran. Konyol. Gedung yang dibangun itu pun tidak ada advisor dari pelaku seni pertunjukan. Patokannya cuma gedung serbaguna. Itu penyakit. Tuh. Kontraktornya, arsiteknya siapa, melupakan fungsi kebutuhan. Nanti jadinya cuma untuk tempat kawinan, tempat seminar, tempat perpisahan, tidak ada stage performance. Kalau stage performance kan pasti ngundang orang yang pernah tahu tentang kebutuhan panggung, bahwa set wing itu harus sekian luasnya. Ini set wing selalu nempel gitu kan, gedung pertemuan, soal akustik, kawinan, akustik apalagi itu nggak pernah kepikirkan oleh kontraktor. Dia maunya cuma bahan semurah-murahnya, karena mau cari untung sebanyak-banyaknya. Ini penyakit jakpro juga nanti. Iya betul. Nah ini loh, hal-hal yang mendasar inilah yang harus kita tinjau ulang. Saya dengar katanya nanti GBB untuk wedding. Buat komersial. Sakit jiwa. Untuk launching produk. Stage performance itu dimanapun di dunia ini, dia hanya diperlakukan untuk performance. Orang kita mau main ya kita persiapan 3 hari. Iya. Nah kalau 80 juta per 8 jam, berapa miliar saya harus bayar gedung? Lu tahu kan kita persiapan. Dan tidak mungkin tanpa persiapan, harus dengan persiapan. Kalau wedding memang nggak ada persiapan, tinggal ngeset langsung oke. Tapi itu bukan gedung di kompleks kesenian.
Ini bukan masalah kewibawaan dari tempat itu, bukan masalah kebutuhan. Iya. Ada tempatnya sendiri-sendiri. Bakso itu tempatnya di mangkok, tidak mungkin di piring datar. Ya. Taruh di piring datar ya tumpah. Jadi saudara, ini kita harus mengenali betul karakter dari ruang-ruang presentasi. Ya kalau memang ini hitohnya sebagai tempat kebudayaan, ya orang-orang yang punya pengetahuan dan referensi kebudayaan itulah yang dimintai nasihatnya. Kalau pedagang ya Tanah Abang sana, Blok M sana. Ini bukan. Itu Bang Ali itu dulu ditegur sama Pak Asrul Sani keras. Tapi Bang Ali tidak tuna budaya, kupingnya mau mendengarkan. Tidak serba pintar, tidak mengaku paling jagoan. Dan dia memang membelanjakan anggaran DKI itu dengan sungguh-sungguh untuk melayani masyarakat, termasuk melayani masa depan generasi baru orang-orang yang ada di DKI. Bukan hanya memboros-boroskan anggaran, termasuk mengganti nama jalan misalnya. Itu enggak substansial itu ganti nama jalan. Anggarannya berapa miliar itu? Bang Buset, ini ada pertanyaan untuk yang lebih mendalam, studi banding. Di Jogja itu kan ada Kesultanan Ngayogyakarta Darussalam. Di sisi lain ada juga Kesultanan Butet Darussalam. Nah, dalam menaikkan posisi tawar, ya, itu bagaimana menurut pengalaman? Ya kita tuh berkomunikasi secara manusia. Itu yang saya tempuh selama ini. Jogja juga Pak, masih ada peraturan-peraturan perundangan yang sifatnya diskriminatif. Saya tahu, misalnya soal hak tanah. Kawan-kawanku yang dari Chinese Community nggak punya SHM, dia hanya HGB. Tapi dia punya sejarah. Kenapa bisa seperti itu? Itu belum diubah. Ya udah. Tapi bukan kemudian saya tidak bisa berkomunikasi dengan yang melaksanakan kebijakan diskriminatif itu. Kawan-kawan seniman, saya dorong untuk membiasakan diri berkomunikasi yang manusiawi. Kalau dalam istilah Jawa, nguwongke, memanusiakan. Ini minggu depan tuh seharusnya di Taman Budaya Jogja ada acara kesenian. Padahal sesungguhnya dia dari kawan-kawan Islam radikal. Di balik itu HTI. Jadi pertunjukannya nanti tidak boleh direkam karena ini sensitif. Siapa yang merekam pertunjukan akan dan mempublikasikan di media sosial akan digugat secara hukum. Kita ada kawan yang ngecek, ternyata ujungnya HTI. Tempatnya meminjam Taman Budaya, kemasannya pertunjukan seni untuk milenial. Karena ustadznya ini bisa bahasa Korea, menguasai kebudayaan Korea. Dia tahu target marketnya anak milenial gila Korea. K-pop. Tapi ujungnya itu tadi. Itu alasan itu dia ceritakan ini kesenian hijrah dia dapat. Sudah diizinkan oleh Taman Budaya sewa gedungnya. Tapi ketika di medsos rame, ya ada beberapa kawan yang mencoba kontak persuasif, nguwongke manusiawi dengan birokrasi, menerangkan ini loh ada kejadian seperti ini kepada kepala dinas kebudayaan, kepada pemangku kepentingan di sana. Akhirnya apa yang terjadi? Kemarin kalau nggak salah dibatalkan oleh Taman Budaya. Bisa karena kita nguwongke. Kita tidak memaki-maki Taman Budaya mungkin karena memang mereka nggak ngerti. Tapi kita yang ternyata kemudian tahu, ya kita memberitahu bahwa lu salah lu ini. Dan kita tidak mempermalukan institusi di dalam birokrasi. Jadi meskipun masih ada diskriminasi di Jogja seperti itu, ada sultan, ada gubernur. Ya faktanya dia memiliki kekuasaan.
Iya, iya. Untuk kita yang terpenting kan goalnya. Goalnya dibatalkan lah. Jadi kita harus ada gerakan persuasif di luar, penting juga. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya gerakan-gerakan persuasif harus imbang. Kalau kita bawaannya cuma marah mulu ya nggak menyelesaikan persoalan dong. Kan yang terpenting ujungnya nanti persoalan selesai. Iki ilmu Jawa iki. Sosro Kartono. Menang tanpa ngasorake, ngluruk tanpa bolo. Sufistik ini. Kalah tanpa condong Melayu. Ada juga sebuah peristiwa yang nyaris. Kita lihat sekarang setiap gedung sudah punya namanya masing-masing. Gitu ya. Di Jakpro juga ternyata punya kewenangan sampai ke sana menamakan gedung-gedungnya. Terlepas bahwa itu mereka juga sudah kerjasama dengan Dewan Kesenian Jakarta dan lain-lain. Tapi sebelum itu salah satu ada nama Huri Hadam. Dulu kan pernah ada nama Huri Hadam, kemudian dibuka. Mereka memunculkan lagi sebagai salah satu nama tempat ruang latihan Huri Hadam. Juga Aji Prosidi. Nama-nama itu muncul. Dan kebetulan ahli waris dari Huri Hadam dan Aji Prosidi itu ada di tim safety, di gerakan safety. Mereka bersurat, Jakpro bersurat kepada ahli waris untuk meminta izin menggunakan nama-nama itu. Ahli waris mengatakan bahwa silakan saja asal tidak komersial. Ruang-ruang latihan tidak dikomersialisasi. Dan mereka sepertinya menolak, tidak ada lagi kelanjutan setelah itu. Jadi nama itu dia. Ini sangat miris buat saya. Makanya Jakpro itu harus diusir dulu. Iya. Nama-nama sekarang banyak orang-orang yang punya peran sejarah dengan tim. Ada Bang Ali, ada Asrul Sani, ada Jaduk Jaya Kusuma, ada Rendra, nama-nama besar. Ada Pak Umar Khayyam. Itu kalau cuma nama nggak kurang-kurang lah nama-nama penting yang sejarah di sini. Ada Mas Danarto, Ada Rujito. Mbah Jito itu. Mbah Jito itu. Demitnya Silia. Dia guru saya. Saya main teater ya sama Mbah Jito. Jadi yang tersisa Mas Butet adalah GBB baru yang dibangun oleh Jakpro. GBB lama itu sebenarnya kita menyesalkan itu diruntuhkan, tapi karena diruntuhkan, oke, berarti sejarah itu sudah selesai di situ. Nah ini bukan GBB kalau kita anggap, ini kan Mulai baru ya. Lalu mereka bangun siap dinamakan kembali Geraha Bakti Budaya. Kami menolak keras. Itu nama-nama zaman Soeharto. Ganti. Ini banyak nama-nama yang bisa diabadikan di situ. Itu misalnya jadi Rendra Stage Theater atau Rendra Theater. Itu jelas peran sejarahnya. Tim ini nama besarnya termasuk diinvestasi oleh Mas Willy. Jelas. Itu banyak kita bisa bikin FGD lah untuk memilih nama-nama hebat itu, di tari siapa, di seni rupa siapa, di teater, di sastra siapa. Masih banyak orang bisa ditanya ya. Sebagai artefak budaya ya. Iyalah. Nanti setelah nama-nama ruang-ruangnya masih banyak bisa kita kasih nama untuk mengabadikan sejarah itu. Iya. Ini Iya. Setelah semula mereka sebut-sebut oleh Jakpro, acara itu disebut Grand Launching. Nah ini sangat anjing juga tuh. Tim wajah baru. Iya, dengan tim wajah baru. Kami tolak. Kami tanyain ke Kepala Dinas Kebudayaan, jangan sebut-sebut itu namanya Grand Launching. Ganti nama lain. Dinas juga Pantas. Iya. acaranya apa? Acaranya di tanggal 22 siang itu presentasi oleh Anies Baswedan dengan Andra Matin dan Dewan Kesenian Jakarta tentang yang hari pertama wajah baru tim itu seperti apa. Nah, dan
segala sesuatu soal tim. Kemudian besoknya siang Enggak, ini udah. meresmikan patung Ismail Marzuki. siangnya besok tanggal 23 meresmikan patung Ismail Marzuki. Di mana? Patungnya yang mana? Baru. Baru Tahu di depan sana di mana? Di selatan. Nah, dalam kaitan itu kami tidak ingin pernyataan sepihak dari pihak gubernur atau pihak gubernur bahwa dia sudah melakukan sesuatu yang 100% benar. Jadi kami harus, bukan kami sih, kita bersikap ingin mengatakan bahwa revitalisasi yang dia resmikan dalam tanda kutip itu masih banyak hal yang harus dibenahi, belum sempurna. Tapi memang resmian kan tidak bisa kita tahan karena menyangkut bakal hengkangnya dari balai kota itu. Maka oke lah, kalau memang tanggal itu terjadi, kita akan buat apa semacam, kalau meminjam kata Kang Sobari, poetic resistance art. Kawasan yang bukan dibangun oleh jatuh, jadi di tempat besar, tempat kecil, mulai dari posko sampai ke sana. Mereka peresmian di mana? Di depan. Di depan sama di Geraha Bakti Daya itu. Kenapa kalian tidak bikin di tempat yang sama? Kami nggak mau. Itu kan. Kita ambil wilayah yang bukan kawasan Jakarta. ini kita kasih memang pernyataan bahwa ini oke, sementara ini wilayah kedaulatan kami adalah di sini dan di sana. Nah itu ada musik, tari. Jamnya sama. Jamnya malam, 23 malam, hampir sama lah. Jadi memang sebaiknya dibarengkan. sama. Bareng pakai sound system yang powernya lebih gede. Ya, Ya, dan powernya lebih gede yang di luar. iya, iya. Ada musik, konser musik. Tanggal 22, 23. Kalau kita Tiganya. tanggal 23 malam, sore sampai malam. Kalau Mas Butet Uang, kami sangat bahagia kalau bisa hadir bersama-sama kami di sini, Kang Sobari dan lain-lain. Ini semacam tandingan kita terhadap kerja-kerja mereka. Masih ada siaran pers yang menyatakan bahwa Ya pokoknya harus publik harus diberitahu bahwa masih ada masalah yang belum selesai. ya termasuk pengelolaan tadi. Ya. Musik ini. Jadi memang awalnya itu Pak Kadis itu dia nggak mau ada Dream Musik, makanya dia tuker namanya. Sekarang siapa tahu dinas kebudayaannya? Iwan Wardana. Iwan Henry. Itu oke, dia bersama kita. Dia bersama kita. Iwan Henry Wardana. Nah, dia tidak suka dengan kata dengan itu Dream Musik itu. Makanya dia tempatkan di sini gitu. Dream Musik itu. Mengumumkan semacam istilah kita maklumat Cikini atau manifesto Cikini yang bisa ditandatangani oleh Mas Butet dan kita semua tentang masa depan Taman Ismail. Kalau sudah ada draftnya, aku tanda tangan sekarang aja mumpung di Jakarta. Oh, iya. Sampai tanggal 17 aku di sini. Oke. Tinggal di Iya. aku di sini. Iya. Jadi Pak Kadis itu sekarang lagi membuat satu bentuk buat pengelolaan itu sistem BLUD. B. Belut itu Dan BLUD. layanan. Oh layanan, iya memang benar. Nah. Kalau secara birokrasi itu. Nah itu lagi dikerjakan Pak Kadis. Nah, di Jogja itu ada yang menarik polisinya untuk kebijakan seperti itu. Dalam hal pajak misalnya. Ya. Jadi kalau saya dulu ngecek pajak tontonan di Jakarta, perlakuan kita sebagai produk-produk berbasis kultural yang di tim itu dulu diperlakukan sama dengan hiburan yang bersifat entertainment Ya. untuk pariwisata.
Jadi kategorinya termasuk panti pijat tradisional itu di situ. Mangga Besar itu pajaknya dari situ. Nah, kesenian kita di tim itu juga pakai pajak itu. Jadi waktu Jokowi jadi gubernur, saya bilang sama Pak Jokowi, "Loh Pak Jokowi, ini kalau ada peraturan perpajakan yang seperti ini, memangnya produk kebudayaan itu sejenis panti pijat?" Aku bilang. Ini harus ditinjau dong, perlakuannya harus beda, nggak bisa digeneralisir gitu. Ya waktu itu karena dia masih gubernur ya dia bilang iya, tapi setelah itu aku nggak tahu lagi apakah itu diolah lagi di DPR. Ini termasuk yang nantinya kita perjuangkan aspek perpajakan. Iya. Nah di Jogja polisinya gini, kalau di sana kategorinya pajak tontonan. Pajak tontonan itu ada yang berbasis industrial, ada yang kultural. Seharusnya ada yang berbasis itu, seharusnya. Tapi prakteknya semua pajak tontonan sama. Pajak film, pajak pertunjukan rock atau dangdut gitu. Sama dengan produk-produk kebudayaan, seni-seni eksperimen di Taman Budaya. Nah dulu zaman Wali Kota Jogja Pak Heri Subianto, saya melakukan lobby dan akhirnya dibangun kesepakatan yang sangat unik dan baik. Begini Mas Butet, kita tunjukkan seniman juga warga negara yang baik, bayar pajak. Pajaknya kalau nggak salah 15%. Pajak tontonan bayar 15% Mas. Nanti setelah Anda bayar, saya akan menyumbang pertunjukan Anda 13% dari kewajiban pajak Anda. Jadi saya membayar, pemerintah menyumbang sisa 2%. Berarti apa? Ini warga negara tetap membayar pajak 2% saja. Fair. Pemerintah tidak melanggar SOP. Sebab kalau nanti semua diperlakukan seperti itu, oh itu warga negara nggak bayar pajak, keliru dia. Kita tetap bayar pajak 2%. Memang duitnya gede awalnya, berat, tapi yang dikembaliin. Iya. Sebagai sumbangan. Lalu kita tinggal kasih ucapan terima kasih di buku program. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang telah menyumbang. Ya faktanya gitu. Tapi secara permainan ini cantik. Harusnya bisa DKI itu. Iya. Nah nanti tinggal kategorinya. Siapakah yang bisa direkomendasi untuk mendapat return tax return itu, pajak dikembalikan? Siapa? Artinya harus ada semacam dewan kurator supaya tidak semua ngaku-ngaku main curang. Nanti pertunjukan dangdut gede-gedean pakai bintang-bintang top, maunya produk kultural ya enggak dong, itu entertainment dong, yang bayar pajak wajib itu. Seperti film itu wajib, karena itu kan PAD, pendapatan asli daerah. Kita juga harus fair. Tapi kalau misalnya seni eksperimen yang belum punya basis penonton, gedung pun nggak pernah penuh, tiketnya nggak pernah sold out, itu kan berat kalau 15%. Nah itu boleh, seni-seni yang sedang bertumbuh itu. Mungkin ini bisa dijadikan mekanisme yang kadang yang nggak pernah ketemu itu adalah ketika pemerintah menginginkan subsidi ini pelan-pelan dicabut, sementara kita selalu menuntut obligasi kultural, obligasi moral, gitu ya, bebas pajak gitu ya. Nah ini nggak ketemu. Memang cara-caranya harus cara-cara fair, bikin fair, kayak gini. Lebih fair, fair. Betul. Ya. Itu fair. Artinya kalau kita semua serba gratisan, mau gratis itu juga nggak fair. Ya. Tidak mendidik kita sendiri. Betul. Kita kan warga negara. Ya. Lanjut di sini. Kita punya kewajiban, pajak itu kewajiban. Jadi kalau saya misalnya mengkritik siapapun, mengkritik negara ini, itu bukan karena saya membenci negara, karena saya mencintai negara. Iya. Karena saya pembayar pajak. Fair. Kalau saya nggak membayar pajak, nanti unsur pemerintah tinggal bilang, lu bacot mulu, pajak aja nggak bayar. Jadi gitu ya. Tapi kalau saya udah bayar pajak, saya legitimate untuk teriak-teriak. Makanya kafir liberal itu harus bayar pajak. Belum dilegalisasi oleh MUI sertifikat halal.
belum punya NPWP kan ya. Jadi pemerintah juga melaksanakan kewajibannya Iya. dengan Iya. memberikan Membantu dengan mengembalikan pajak dan jumlah gede. Dari 15 dikembali 13 kan gede banget itu. Sama aja restitusi. Betul. Tapi fair. Mereka tidak melanggar SOP, kita tidak melanggar SOP sebagai warga negara. Bayar kok meskipun 2%. Mesti bayar ya. Iya, dan kita udah legitimate untuk teriak-teriak. Udah bayar pajak. Tapi itu bentuknya bukan restitusi ya. Bukan, bantuan, Wah, sumbangan. bantuan. Jadi kita nggak perlu repot nagih, Iya. mereka menyumbang. Ada yang memang harus dikuatkan di situ. Kalau pajak itu kan berdasarkan undang-undang dan perda, Ya. kan? Nah, bantuan itu apakah hanya berdasarkan pergub saja, misalnya ketika pejabat berganti, lalu itu tiba-tiba diubah. Itu tergantung eksekutifnya. Eksekutifnya harus memperjuangkan di DPRD, akan punya kebijakan ini, jadikan perda. Enak. Itu lama usianya. Iya. Tapi ini eksekutifnya harus punya moral kebudayaan. Iya. Itu harus dilobi, harus dikasih tahu secara human. Kita jangan sok keminter, tapi kita diskusi, tukar pikiran. Kadang-kadang seniman itu juga anjing, suka keminter. Nah itu Bukan asu ya? ya sejenis. Kita harus tahu, kita juga nggak pinter-pinter banget kok. Cuma kita ingin keadilan aja. Iya. Jadi ada satu lagi ini persoalan sosial juga sebenarnya bagi kita. Contoh kasusnya di tim teater kecil itu didaftar sebagai sumber BAD dan dia tercatat di retribusi daerah dengan nilai kali sewa per hari 10 juta teater kecil, teater besar 30 juta. 3 juta. 10, Pak Hero sendiri yang bilang 10, teater besar 30. Memang dalam prakteknya diberikan kemudahan keringanan, namun secara legal resmi tidak. Nah, kalau menurut pendapat kami sebenarnya itu sudah kami sampaikan juga kepada kepala dinas kebudayaan itu, tolong itu dihapus. Retribusi gedung kesenian itu mestinya nggak ada. Sama dengan sekolah, sama dengan rumah sakit, sama dengan penjara, sama dengan jembatan dan sebagainya. Tidak ada retribusi di situ. Ini kan hanya persoalan kebiasaan saja bahwa semua tempat harus ada retribusinya, tapi itu kan keperluan seniman yang membayar 30 itu aja untuk per malam udah pusing mereka. Nah ini gimana? Kalau saya kurang setuju. Saya pikir udah benar. Cuma sekarang yang dicarikan polisinya adalah komprominya tadi seperti diskon itu itu lebih fair. Sebab seniman pun harus secara manajemen itu ada cost, bahwa tempat itu kan bukan punyanya sendiri. Kita pakai punyanya negara, kan ada tenaga kebersihan, ada real, mereka itu bayar listrik, real, kebersihan, biaya. Di dalam manajemen seni, tempat itu, ruang presentasi itu adalah kos pembiayaan, tapi jangan terlalu berat. Oke, 10 juta teater kecil, peraturannya begitu, tinggal didiskon. Tapi jangan dihilangkan, karena si seniman harus dididik juga secara manajemen, bermain yang fair play, bahwa di dalam mempresentasikan produk, unsurnya selain untuk pencapaian artistik itu ada unsur-unsur non estetik yang memang harus disiapkan dananya, misalnya biaya makan, konsumsi. Masa nggak makan? Kan itu tidak bisa atas nama gue seniman lalu makannya gratis, nggak bisa. Kita ke rumah makan Padang bayar dong, bener kan? Kita sewa tempat latihan. Kalau nggak punya sendiri kan sewa tempat presentasi, gedung pertunjukan. Di situ nanti untuk bagus kita harus sewa genset misalnya, kan sewa, itu cost. Lalu kita berjuang di setiap komponen pembiayaan ini mendapatkan sponsor, sparingan. Oh, kita kerjasama dengan kedai mana, warung mana,
oh mereka ngirim makanan sehingga kos konsumsi kita berkurang. Oh dengan gedung, memilih gedung kita melobi kos gedung berkurang. Jadi tapi di dalam mendesain, menganggarkan semua komponen itu harus keluar anggarannya, tertulis bahwa nanti terjadi efisiensi. Itulah prestasi dari kawan-kawan kita di manajemen seni, di tata kelola. Dia telah berjuang, berhasil melakukan efisiensi. Kaitan sama jabat birokrasi dalam hal dinas kebudayaan, kita tinggal melobi. Tolong dibuatkan peraturan tetaplah bahwa kalau untuk seni-seni berbasis budaya itu bayarnya cuma separuhnya, misalnya begitu. Itu kan fair. Ya. Kita tidak melanggar, mereka juga nggak melanggar. Ya. Cantik itu. Seperti yang di Jogja itu soal pajak. Tapi kalau dihilang sama sekali saya kurang setuju. Iya. Ya itu bahayanya memang begitu. Tahun 2020 sempat eksekutif Pemprov mengajukan draft rancangan ada retribusi yang baru untuk data besar itu 75 juta per hari. Tapi kemudian ditolak oleh DPRD. Maka kami suarakan juga. Sekarang 30 katanya ya. 30. Tapi yang ideal seperti yang dilakukan Ahok 5 juta kan? Rata. Senian 5 juta. Ya itu fair, tapi bersama-sama nggak melanggar itu. Aku pengen tahu sekarang Dewan Keseniannya siapa tuh? Danton. Anak Wahyu Siobi. Anak Butati. Anaknya Pak Wahyu. Orang film ya? Seni rupa. Oh. Komite teaternya siapa? Bambang Prihatin. Bembeng. Win. Teater Lambornya Win. Terus siapa lagi? Dendi Madya. Sama-sama seni rupa lah Danton sama Mas Butet ya kan. Dulu di SMSR seni rupa. Aku sudah lupa. Iya. Dia SMSR. Enggak, IKJ. Oh. Jadi ambil S2-nya mana? Sama, Sudadang juga seni rupa. Sudah dan berdesa. Terus mau keluar itu samping itu ada shower. Jadi Itu kalau ngeri mau banget toilet ya, kayak atau terawih mutar naik dulu atau permisi di penonton. Ruang ganti cuma Wah itu dua. nggak jelas ya, nggak jelas. Ini mirip ini terminal kayaknya mulai difungsikan terminal kayaknya. Nah terus operator yang di atas itu nggak ada dipakai, jadi di bawah semua. Ada. Kecil soalnya nggak nyangkut kepalanya. Ruang mixer. Ruang mixer itu nyangkut kepala orang. Nyangkut. Iya, makanya ke bawah semua di bawah. Sempit, makanya di bawah-bawah. Terus atapnya seng. Ada. Ini nih atapnya dia nih. Gini. Ini etapnya. Ada. Gerah juga ini nih atapnya nih. Ini sih. Benar-benar banalisasi. Brutalisme. Jadi jangan berat nonton di Geraha kalau hujan. Bunyi gue tidak tahu. Yang terbesar aja loh. Buntung. Ini secara apa eksterior gitu kan. Ini nggak nyambung, yang ini penuh dengan lengkungan, Ya. kayak model Nokia kan tidak ada garis tajam gitu kan. Yang ini tajam semua ini. Kayak penjara. Kayak Alcatraz. Saling meniadakan. Yang seru ruang latihan boleh. Ruang latihan itu latihan musik tuh seperti ruangan latihan band. Jadi kalau orkestra itu nggak bisa tuh nggak masuk. Gamelan itu nggak bisa. Nggak bisa. Saya udah nanya. Ini kalau gamelan atau orkestra masuk nggak nih? Oh iya mas ya nggak masuk ya kan. Terus ada ruang Dia latihan ngertinya musik cuma band ya. band. Nah jadi ada ruang latihan tari itu tari tradisional sama tari modern dipisah ruangannya. Padahal kan disatuin aja sami mawon. Susah akses kan? Hah? Bawa alat-alat susah kan? Susah lah. Musik. Lantai 2. Aksesnya Nggak ada lift yang gede gitu. tangga kecil. Nggak ada Eh, liftnya. itu. Nggak ada lift. Eskalator.
Lo kan difabel friendly. Orang pakai kursi roda gimana? Nggak tahu. Sutradaranya misalnya udah tua, harus Iya. pakai kursi roda. Bagaimana mau menungguin latihan? Ada yang jalan begini, ada. Iya, ada live. Hari ini standar itu. Apalagi DKI, duitnya gede, nggak bisa bikin live. Hai. Saya ngeliat itu arena tuh aneh. Jadi orang masuk mau ke toilet 5 menit mau pertunjukan permisi dulu menonton. Aduh, ampun. Terus apa teater MP teater yang dia bilang itu belakangnya kayak permainan anak-anak PAUD itu loh. Kecil. Teater halaman. Teater halaman itu loh. Di mana dibikin- tempatnya? Di belakang, dekat kursi panjang itu. Depan teater besar. Depan lobi teater besar. Yang melingkar itu. Ada di bagian rumput. Itu seperti ini, seperti kayak apa? Laga ayam. Adu ayam. Loh, kalau yang gede itu ada kan? Depan teater Jakarta itu? Yang mana? Ya bukan yang sebenarnya Nah itu kan udah dihilangin. Udah dihilangin? Iya itu dihilangin, diganti yang kecil itu. Oh. Yang 4 tingkat penonton. Aku pernah dulu baca puisi pas acaranya. Oh iya, itu dihilangin. Dihilangin itu. Ya. Jadi sekarang diganti yang kecil itu. Lebih bagus taman PAUD. Lebih bagus sama PAUD. Belum lihat aku. Udah sound sistemnya tuh Pak harus lihat itu. Jadi tadinya bakunya itu kalau orang nonton itu di Saling depan, menutupi. kepala orang yang nonton Saling nutupin. dan nutupin. Nah, dia double lah dikit, cuma 5 tempat ke atas. Yang dia bilang MP teater itu kan kayak kita di Bromo tuh kan. Iya, Wah, itu baru. MP teater tuh keren. sound sistemnya pakai toa yang kayak Nah, kalau sistemnya tuh pengumuman. Buat pengumuman ini ini. pengumuman. Nah, siapa yang mau main? Lu cak belum punya itu. Siapa bro? Siapa konsultannya? Nah, dia bikin kolam sebelahnya. Dia bikin kolam kiri kanan. Tapi yang jamban panjang itu Mas Butet kali ya? Nah, dan panjang. Ya waktu aku nonton pameran aku tulis di Facebook itu. Yang pas pameran itu kan. Panjang. Iya, Itu pas di teater besar. Iya. Pas depan Grand Theater gitu loh. Yang paling ujung sana kan, yang bekas tempat makan itu kan, kios-kios makan itu kan. Pas depan Grand Theater kita Depan teater besar ini. Teater Jakarta itu. Teater Jakarta Iya, itu. toilet panjang. Depan itu toilet panjang itu. ada panjang gitu. Itu kalau lihat Yang bekasnya Geraha ya. bukan. Enggak. Pas depan Grand Theater. Yang mau ke masjid. Belum lihat. Pas depan Grand Theater. Ya nanti aku. Tak saya temenin. Tak temenin nanti lihat situ. Panjang tuh WC semuanya. Tak temenin. WC. WC panjang. Jamban dia. Kayak gerbong kereta. Jadi kalau orang pertunjukan Mirip di teater terminal lah. besar, Ya, Nah, itu masuk terminal. itu kalau WC-nya kumuh, bau pasti kan. Nah, itu panjang. Ini dari segi estetika juga gitu enggak. Jamban helikopter itu. Zaman helikopter. Karena tinggi. Kau sih minta Drop off juga ada. Apa? Drop off misalnya bisa siapa ya orang apa pejabat mau nonton kan itu kan mestinya kan mobil kan langsung di depan pintu itu nggak ada tuh. Kayak punya drop in. Nggak Nggak ada drop in dulu. drop in drop off ada Nggak ada. nggak ada di sini. Jadi Pokoknya semuanya aneh. dia parkir ini paling ujung nih. Udah Aneh lah jangan pokoknya. kemana-mana. Tim itu sekarang. Yang paling dekat ya parkir di sini terus jalan. Gitu. Miring itu begini kan sudah Tadi kan begini. udah 2 kali gue kemarin kenduri cinta. Jadi miring begini. Belakangnya Geraha baru bisa luas orang di sini. Nggak bisa di depan begini lagi. WC depannya. Toilet panjang. Mungkin disengaja supaya nanti ganti gubernur, safety meminta untuk dibongkar. Ada proyek lagi kan? Kan masih Jakso. Itu langsung ke UKM. Kayaknya itu mereka ngejarnya. Bukan yang dipentingkan buat pertunjukan. Aneh ya. Absurd. Mungkin ambil terinspirasi lukisan kobra kali. Ya dramatis. Bukan abstrak, kubisme bukan. Pemilihan warna abu-abu gitu ya. Untungnya masih ada teater kecil sama teater besar lah. Masih aman lah. Itu yang menyelamatkan. Ya sebenarnya bayar tidak karena itu sudah diskusi. Dari saku kanan ke saku kiri gitu ya.
supaya bisa Jadi- dicolongin. Jadi memang kita gratis, tapi kan artinya Jakpro bisa dapat uang kalau kita main. Artinya Jakpro berladang seniman. Itu jadi. Karena kalau kita pentas baru dia dapat duit. Kita masuk gratis, tapi sesungguhnya itu bayar karena itu sudah disubsidikan pembayar ini oleh. Itu artinya PAD mereka sedang menipu dirinya sendiri. Itu pola yang dibikin Iya, itu kayak ngapain menipu diri sendiri kok ditipu. Dia dapat income duitnya dari mana? Dari saku kanan. Kan menipu diri sendiri. Itu kebijakan apa? Eko. Kasih deh Pak. Toilet terpanjang di kawasan DKI Jakarta ya. Nah, di belakang sana itu taman Teater Tuti Indra Malaon. Nah, jadi buat apa ada taman kalau ditutup dengan toilet? Ini belakang sana gedung IKJ. Wah, kasih selamat menikmati. Ini buat resapan ya. Ya, sebagai resapan sungguh ideal. Buat pertunjukan mini teater. Toilet belum difungsikan. Toilet ini menghalangi gedung teater besar. Nah, jadi taman tidak ada gunanya karena ditutup oleh toilet terpanjang se-DKI Jakarta. Dari sisi arsitektural, ya, gestur arsitektural sangat nihil estetik, nihil fungsi. Sebagai fungsi saja sudah tidak layak. Setelah merdeka harus merdesa.
Jiwaku merdeka mensemesta alam, ragaku merdesa mesrai bumi Nusantara. Merdesa, merdesa, merdesa. Salam merdesa. Adil, makmur, beradab.